Halo, assalamualaikum teman-teman Jajilogi, apa kabar? Doain pasti pada sehat keluarga. Nah, jadi sesuai dengan thumbnail ya, gambar di video ini, kalian bisa lihat gimana nih ceritanya mulai saya akhirnya di tahun 2025 ini kembali ngeramein Kejurnas Speed Offroad. Nah, tapi emang video ini bakal tayang setelah udah selesai eventnya, jadi kurang lebih mungkin kalian yang pada mantau di minimal di Instagram saya tahu ya gimana hasilnya ya. Tapi di video kali ini kita akan kembali lagi ke H-1 sebelum speed off-roadnya dimulai. Kita akan melihat dulu mobilnya dan gimana ceritanya awalnya saya tiba-tiba ikutan lagi nih gitu. Jadi kita intermezzo sedikit. Balap speed off-road ini sebenarnya sangat populer di Indonesia setidaknya sampai menjelang ke pandemi ya. Saat itu terakhir ikut saya di tahun 2017, kurang lebih saya sempat 8 tahun ikutan kejuaraan nasional speed off-road ini sampai akhirnya setelah 2018 saya udah aktif untuk ikut balap yang lain ya. Saat itu 2018 ikut balap rally di Malaysia, terus 2019 mulai ditarik untuk bantu Mas Rifat di tim Expander Rally timnya. Setelah itu lanjut lagi nemenin dan bantu Mas Rifat di tim Rally Art untuk ikut di ACR, dan akhirnya di 2023 mulai bikin tim sendiri gantian. Sebelumnya nemenin Mas Rifat, di tahun 2023 mulai nyetir sendiri ya, menggunakan Zero Wolf yang mungkin kalian sudah tahu gitu. Nah, jadi balik lagi ke Kejurnas Speed Offroad ini teman-teman, itu sebenarnya salah satu cabang balap di Indonesia yang udah lama adanya ya. Udah hampir 20 tahun ya, atau bahkan 20 tahun udah ada sih ya teman-teman ya. Dia itu bedanya apa sama rally? Kalau speed off-road itu dia menggunakan mobil 4x4. Kalau rally itu ya simpelnya kita menggunakan mobil sedan atau hatchback. Secara simpelnya itu kalau ada orang awam yang nanya. Nah, terus bedanya lagi, kalau balap speed off-road itu tracknya emang benar-benar murni track buatan, di mana tracknya itu ada 2 jalur ya, ada jalur kanan dan jalur kiri. Jadi kalau orang bilang kayak balap Tamiya gitu. Jadi dilepasnya itu sekali langsung 2 mobil head to head gitu ya, atau kalau orang bilang tuh duel gitu. Beda kan sama kayak rally atau sprint rally yang emang tracknya itu hanya single lane, hanya 1 jalur, jadi dilepasnya per 1 mobil. Kalau speed off-road ya itu dia serunya, jadi 2 mobil yang di start teman-teman. Nah, sekarang untuk speed off-road ini ya terhitung habis mulai pandemi ya, tetap berjalan lagi, ada lagi, cuma memang sayangnya nggak seramai dulu teman-teman. Kalau dulu itu sebelum pandemi itu bisa 150 mobil atau lebih, tapi semenjak pandemi rata-rata pesertanya mungkin sekitar 20 atau 30 mobil aja. Ya memang di satu sisi rally-nya dan sprint rally yang justru jadi rame. Sprint rally tuh sekarang gantian bisa di atas 100 mobil. Jadi emang trennya ini lagi bergeser ke rally. Nah, karena dari beberapa waktu yang lalu sebenarnya juga udah diajakin ya, sambil juga kayak diminta ayo dong ngeramein lagi JJ gitu. Sebenarnya saya pengen banget karena itu adalah root saya ya. Boleh dibilang saya terakhir di balap speed off-road, jadi kepengen banget juga bisa balik ngeramein lagi. Tapi ya sampai tahun lalu belum ada mobilnya, barulah di tahun ini ada kesempatannya untuk ngegas pakai mobil yang mungkin teman-teman udah lihat sebelumnya nih, sebuah Jeep Wrangler yang mana ini warnanya full kuning dan benar-benar masih seger teman-teman, karena baru dibangun kembali, baru dicat lagi, dan ini adalah perdana ikutannya. Nah, jadi cerita sedikit, mobil ini adalah milik Om Rudy. Om Rudy itu kebetulan lagi recovery ya, pasca operasi, jadi belum bisa ngegas dulu. Nah, akhirnya dapat tawaran untuk ngegantiin beliau untuk ngegas mobilnya ini. Nah, tapi Jeep Wrangler ini teman-teman sebenarnya bukan benar-benar baru dan belum pernah dipakai ya. Sebenarnya ini udah cukup lama mobil ini jadi, dan udah dipakai balap dari boleh dibilang udah belasan tahun yang lalu nih, udah dipakai balap oleh pemilik sebelumnya. Nah, yang spesial untuk mesinnya ini adalah mesin yang mana dibangun oleh salah satu legendnya di speed off-road, almarhum Om
Kemal Bahri. Kita coba buka teman-teman. Belahnya. Bismillah. Nah, ini dia. Mesinnya kalau kita ngomongin Wrangler sama Cherokee itu sama, 6 silinder. Tapi yang bedanya udah ditambahin turbo dengan posisi intercooler di atas ini. Jadi mobil ini atau tepatnya mesin ini udah dibangun Om Kemal sejak taruh lah 20 tahun yang lalu mungkin ya gitu. Dan ini menjadi salah satu mesin yang masih awet dilanjutkan ya, dipakai sampai sekarang. Dan ngomong-ngomong almarhum Om Kemal, beliau itu adalah orang yang pertama kali mempercayakan saya untuk mencoba ikutan speed off-road waktu itu tahun 2010 dan pakai Jeep Wrangler juga teman-teman. Walaupun bukan yang ini, tapi waktu itu sama-sama menggunakan Jeep Wrangler. Jadi almarhum alhamdulillah memberikan percaya untuk ikutan yuk nyobain speed off-road. Dan setelah itu ya jadi makin ketagihan, makin coba buat seriusin lebih jauh lagi di balap speed off-road. Jadi sekarang ini pakai Jeep Wrangler ini walaupun berbeda tapi mesinnya mesin dari almarhum Om Kemal juga. Ini ngasih kurang lebih apa ya, di satu sisi kayak nostalgia sambil juga ya insya Allah bisa membuat sebuah tribute ya untuk almarhum ya. Kurang lebih gitu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Tapi sebenarnya Jeep Wrangler ini udah direkondisi lagi. Jadi kalau kita ngomongin secara konstruksinya ya, roll cage-nya, bahkan sampai sasisnya, terus suspensinya itu udah segerin lagi, dibaruin lagi, dan itu dikerjainnya oleh Om Daniel Zebedius dari bengkel Fatworks di Bandung teman-teman. Bahkan ini juga untuk shocknya ya, ini shock custom yang di develop oleh Om Daniel nih, shock coil over ini, baik yang di belakang maupun yang di depan. Jadi ini juga akan penasaran saya coba. Walaupun ya karena ditawarinnya mepet, jadi belum sempet testing. Karena kemarin pas ditawarinnya itu kurang lebih ya berapa hari yang lalu ya, belum terlalu lama. Jadi ini pun juga akhirnya untuk dipakai persiapan sisa-sisa yang menjadi persyaratan ya atau kewajiban untuk ikut balap. Nah, jadi contohnya apa aja perintilan-perintilan tersebut. Ini sebenarnya juga sambil juga saya coba jelasin ke teman-teman supaya tahu ya, istilahnya kalau di balap speed off-road atau mungkin ya balap secara umumnya, apa aja hal-hal kecil yang berkaitan dengan safety yang emang harus di apa ya istilahnya wajib ada teman-teman. Jadi mobil ini yang baru ditambahin pertama ini bonnet pin. Jadi bonnet pin ini atau kuncian untuk mesin tambahan ini menjadi wajib. Kalau kayak Wrangler itu aslinya modelnya kayak gini ya teman-teman ya, kunci gini aja. Jadi begitu ini dibuka, yang sebelah sini dibuka, udah tinggal diangkat aja. Tapi kalau misalnya untuk safety-nya, persyaratan wajibnya itu nambahin bonnet pin. Jadi kita kurang lebih tinggal nyolokin aja si colokannya ini ya, set gitu, terus tutup. Nah, udah. Jadi ada pengaman tambahannya. Nah, kemudian yang perlu ditambahin lagi itu adalah window net atau safety net. Ini dia, safety net. Ini adalah perangkat wajib kalau misalnya mobil kita nggak ada jendela ya, atau modelnya jendelanya itu yang pada intinya itu dia bisa kebuka ya, jadi ada kemungkinan buat orang itu badannya atau anggota tubuhnya ada yang keluar. Jadi saya contohin aja teman-teman, saya masuk dulu sini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi window net ini fungsinya adalah saat kita balap, misalnya amit-amit kita kecelakaan, ini berguna untuk menghindarin yang namanya tangan kita tuh keluar. Karena kalau tangan kita sampai keluar nih bisa bahaya teman-teman. Jadi itu dia, nih kita lihat di sebelah kiri. Kurang lebih dia melindungin tangan supaya nggak keluar. Ya walaupun ya ini masih ada selah di sini atau di sini, tapi yang terpenting dominannya itu cukup tertutup supaya meminimalisir ada anggota tubuh yang keluar teman-teman. Kurang lebih itu. Nah kemudian berikutnya yang juga wajib dan ini juga baru ditambahin
itu adanya cut off. Jadi cut off ini gunanya untuk memutus arus aki. Kalau amit-amit kenapa yang sampai mobil itu harus dimatiin ya. Ini dengan kita matiin cut off ya. Kalau ini on, kalau off-nya tinggal jedek ke kiri sini. Ini seluruh elektrikalnya terputus. Karena kalau kita matiin kayak biasa mesin dengan sini aja, sebenarnya masih ada aliran listrik. Dan kalau ada aliran listrik masih ada resiko misalnya ada bensin tumpah gitu. Masih ada resiko dia bisa menyulut api ya. Maka itu dia kita harus pakai engine cut off untuk mematikan 100% koneksi elektrikal yang ada di mobil. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, buat jok kan udah pasti mesti pakai bucket ya. Jok racing kalau orang umum bilang. Dan seat beltnya itu harus yang 5 titik. Jadi kita tahu kalau misalnya yang model 3 titik kayak mobil harian, kalau 4 titik itu berarti ini yang di pundak 2, terus yang di pinggangnya ada 2, jadi 4. Kalau yang 5 titik itu ada tambahan ini nih. Nah, yang melewati selangkangan kita, ini yang jadi titik 5. Ini menjadi wajib nih teman-teman, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, yang baru ditambahin adalah mud flap, atau orang ada yang suka bilangnya karpet lumpur ya, atau kepet gitu teman-teman. Nah, mud flap ini jadi barang wajib juga nih. Jadi keempat roda ini wajib ada ditutupin oleh mud flap. Yang gunanya sebenarnya supaya pentalannya nggak terlalu liar ya ke belakang. Karena bisa jadi kalau saat kita berbarengan ada mobil lain itu kan cukup mengganggu juga, apalagi bisa jadi bahaya kalau pentalannya itu kerikil ya, apalagi kalau kena kaca gitu. Jadi ini pun juga wajib teman-teman. Jadi nggak cuma di rally aja ya, di speed off-road pun kepet pun wajib dipasang. Nah, kemudian teman-teman, banyak yang suka nanya juga terkait sama ban ya. Kalau kita pakai mobil 4x4 ya, mobil off-road gitu ya. Di Indonesia kan kita emang bisa ikutan juga kejuaraan rally, tapi syaratnya harus pakai ban rally. Kalau ban rally itu kurang lebih ya seperti ini teman-teman. Seperti yang ada di Evo 4 ini atau yang ada di DX ini teman-teman. Jadi kalau ban rally itu ukurannya paling gedenya paling sekitaran 205/65 ya. Dan dia velgnya itu ring 15 teman-teman. Nah, sementara kalau misalnya kita pakai mobil 4x4 di speed off-road, barulah lagi kita bisa mengganti ya, atau mengembalikan lagi menggunakan ban yang emang untuk off-road antara AT dengan MT. Dan sebenarnya di mobil ini yang saya ganti secara pribadi ya paling bannya aja ya. Tadinya masih pakai AT, saya ganti pakai MT keluaran dari BF Goodrich, tipenya yang Matiren KM3 nih teman-teman. Ini dalam waktu sangat mepet, last minute banget. Alhamdulillah nih kemarin dapat ban dari pit stop Karawaci. Nah, jadi ini sambil juga karena teman-teman banyak yang nanya kalau nyari ban BF Goodrich, apalagi yang udah seperti yang ukurannya apa ya, boleh dibilang lebih spesifik, lebih jarang, lebih nggak umum. Kayak misalnya ini 235 75R15 untuk yang KM3 ini tersedia di pit stop Karawaci, kalian bisa cek. Ini sih ban ukuran ini sebenarnya nih yang paling saya rekomen buat kalian misalnya yang pakai Jimny baru atau pakai mobil-mobil yang masih ukurannya itu seperti misalnya Vitara atau misalnya Jimny mau yang baru atau lama, tapi pengen pakai BF Goodrich-nya yang KM3 yang MT, ini dia ukurannya C235/75R15. Oke. Kalau velgnya tetap kita gabungin dengan velg bawaan dari Wrangler Om Rudy. Nah, kemudian teman-teman, ini yang suka pada banyak nanyain juga untuk tangki. Jadi tangki kalau speed off-road itu kenapa kebanyakan tuh boleh dibilang dikecilin ya dari standar-standar mobil 4x4 yang mana cukup gede. Jadi emang kalau kita ngomongin balap speed off-roadnya sendiri, itu dia jaraknya tuh cukup pendek. Kalau kita bandingkan sama misalnya kita lagi off-road yang adventure gitu ya, yang mana ya kalau bisa kita
bawa 100 liter ya gitu ya. Tapi kalau speed off-road itu balapnya itu sangat pendek jaraknya. Jadi satu SS-nya kurang lebih 5 kilo. Itu dia kenapa kita nggak perlu pakai tangki yang gede-gede teman-teman. Jadi mau mobilnya sangat boros, kayak misalnya kalau saya waktu itu turunnya pakai terakhir Super Wolf, itu bensinnya 1 liter untuk 500 meter, itu tetap ya berarti kan kurang lebih untuk 5 kilo tetap nggak butuh banyak-banyak banget gitu untuk si bensinnya. Itu dia kenapa speed off-road lebih ringkes-ringkes buat tangkinya. Sementara kalau bahan bakarnya ya menyesuaikan ya teman-teman ya. Banyak yang udah pakai racing fuel atau pakai afgas juga banyak sekali kalau mau versi yang lebih pahenya. Tapi nggak sedikit juga yang masih coba untuk pertahanin pakainya bensin yang lebih gampang dicari. Mau itu RON 95 apa 97, menyesuaikan sih dengan yang ini masing-masing spek masing-masing. Kurang lebih gitu. Ya kalau yang diesel pakai diesel ya, bukan pakai bensin-bensin itu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya di video ini kita intro dulu ya mengenai spek mobilnya juga dan gimana ceritanya nih akhirnya bisa ikut ngeramein lagi nih Kejurnas Speed Off-Road tahun ini yang seri pertama. Sebelum kita tutup, saya pengen ngebahas Evo yang ada di depan saya ini teman-teman. Ini adalah salah satu Evo impian saya, salah satu Evo favorit saya yang diikuti di WRC teman-teman. Ini sebelahnya sebenarnya juga nggak kalah ganteng ya. Ada sebuah Corolla DX sama milik Om Rudy, yang mana ini mesinnya menggunakan mesin 3S teman-teman. Nah, tapi kalau ngomongin yang favorit saya, ini dia teman-teman. Lancer Evo 4, di mana Evo 4 ini udah ada dari tahun 96, tapi dia itu diikuti di WRC dari 97. Dan 97 itu sampai ke 98 ini adalah yang menjadi juaranya ya, yang menjadi juara dunia di WRC yang dikendarai oleh Tommy Mäkinen. Jadi di mobil Om Rudy ini liverinya dibikin kurang lebih replikanya seperti saat Evo 4 nih turun di WRC. Stiker-stiker aslinya juga tetap dipertahanin, dibikinin juga teman-teman. Tapi emang ada beberapa tambahan stiker ya di sini ya. Tapi yang pasti ini sih kurang lebih ceritanya ngikutin saat ikut di rally Monte Carlo nih. Kurang lebih seperti ini. Makanya nomor startnya yang ini nih. Dan kenal nomor 1 yaitu dia. Soalnya mobil ini yang menjadi peringkat pertama di tahun 97 dan juga 98 teman-teman. Ini sayang dikunci, tapi ya udah nggak apa-apa. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Dibuka deh. Tadi yang kiri dikunci. Bismillah. Permisi, assalamualaikum. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, tapi ini bukan beneran yang dipakai WRC ya teman-teman ya, karena ini mobilnya dibangun sendiri oleh Om Rudy. Jadi basicnya ini adalah Evo 4 standar, road version. Baru dipasangin roll cage, dimodifikasi bagian kayak kaki, dan lain-lain, electrical, sampai akhirnya ini sekarang beneran digunakan Om Rudy untuk di sprint rally dan rally Indonesia. Asik banget ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat dan harapan saya ya, balap speed off-road bisa kembali bergairah, ramai lagi. Bisa kayak rally sekarang, pesertanya banyak dan banyak juga penggemar-penggemarnya yang mengikuti. Semoga speed off-road juga bisa kembali bersinar lagi seperti sebelum pandemi. Oke, sekian dulu teman-teman kalau gitu. Didoain pada sehat keluarga dan sampai ketemu lagi ya di video yang berikutnya. Dadah, assalamualaikum.